Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan utlubul ilma lil amal. Carilah ilmu itu untuk diamalkan, kata beliau. Jadi lek kaula panjenengan niki ngaji para hadirin hadirat, niat, ya Allah saya mau ngaji ini supaya dapat ilmu yang bisa saya amalkan. Jangan hanya niat karena ingin dapat ilmu saja. Utlubul ilma, carilah ilmu itu untuk diamalkan. Fa inna aksaran nas, karena banyak orang itu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, qad ghalatu fi dzalik. Banyak mereka salah dalam hal ini. Sehingga mereka menyangka bahwasanya mereka akan selamat cuman sekedar dengan mereka mencari ilmu saja tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi para hadirin, memang setiap hari kita ngaji. Ada orang itu yang tiap hari Masya Allah semangat ngaji. Dimanapun majelisnya selalu mereka cari, mereka ingin duduk dengan para ulama. Akan tapi ilmu yang mereka dapatkan ini terkadang banyak sekali karena tiap hari ngaji. Cuman minimal para hadirin, walaupun kita mendengarkan banyak ilmu, mencatat banyak ilmu, tapi jangan sampai tidak ada satupun niatan untuk kita mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini. Nah, ini yang dilarang. Kalau kita cuma sekedar ngaji tidak mengamalkan ilmu, nanti yang rugi akan kembalinya kepada diri kita sendiri. Tidak ngaji dosa, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya pun juga dosa. Jadi mau tidak mau, ini tidak bisa menjadi pilihan. Ini memang harus kita lakukan. Belajar ilmu dan mengamalkan ilmu. Fa'inal ayat wal akhbar al-waridah fi ta'dzim man lam ya'mal bi ilmihi. Kalau kamu hanya maunya mengaji, belajar ilmu, tidak berusaha memperbaiki diri, mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan, kata Imam Sufyan, mana ayat dan hadis-hadis yang selama ini kamu dengar tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang hanya mau mencari ilmu tapi tidak mau mengamalkan? Kau kemanakan itu hadisnya? Kau kemanakan itu ayat-ayatnya? Sehingga kau santai, tidak mau mengamalkan, bahkan setan itu kadang bisiki kita, wis, sing penting ngaji ae. Sing penting ngaji. Jadi di majelis ustadznya menghimbau, ayo para jamaah kita menambah sunnah-sunnahnya Nabi, tapi tidak ada yang kita tambah. Ayo para jamaah, kalau kita mau mengamalkan sunnah Nabi yang besar-besar, yang berat-berat kok masih susah, jangan tinggalkan yang kecil-kecil. Cuman sekedar makan dengan tangan kanan loh, tidak kita amalkan. Sekedar masuk masjid menggunakan kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai sandal diawali dengan kaki kanan. Kemudian melepasnya diawali dengan kaki kiri, diakhirkan kaki kanannya, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Cuman yang ringan-ringan ini yang hampir tiap hari itu kita lalui. Kenapa kok kita tidak ingin mengamalkannya? Lantas bagaimana ilmu-ilmu yang berat atau sunnah-sunnah yang berat? Kalau sudah yang remeh saja tidak kita amalkan, apalagi yang berat. Susah nantinya. Akan semakin berat jika kita meninggalkan yang ringan. Sama sebagaimana dosa para hadirin, dosa itu jangan meremehkan dosa kecil. Dosa kecil itu kalau dilakukan tiap hari ya sama. Numpuk akhirnya jadi besar. Kita ini kalau mau beramal, jangan berhayal mengamalkan yang berat kalau yang ringan saja tidak kita amalkan. Pasti susah. Makanya mereka, para ulama-ulama dahulu itu, para hadirin kalau mau beramal mereka bertahap, tidak langsung. Jangan lihat bagaimana Al-Imam Haddad itu ya, tiap hari mulai dari kecil tuh kebiasaan keliling ke masjid-masjid. Setiap di masjid sholat sunnah, nanti pindah lagi masjid lain sholat sunnah berapa rakaat, bahkan puluhan, bahkan ratusan rakaat, terus seperti itu. Itu bila lakukan dengan riyadhah para hadirin, latihan. Kalau tidak latihan tidak bisa, harus latihan. Oleh karenanya kalau kita mendengarkan ilmu, paling tidak kita ada niatan untuk mengamalkannya, usaha. Oh misalnya mengamalkan sholat duha, karena kita barusan mendengarkan sholat duha misalnya. Oh ngamalkan setiap hari tidak bisa, coba seminggu sekali dulu. Seminggu sekali, jangan, tidak bisa saya sibuk. Masa jenengan sesibuk-sibuknya jenengan tidak ada hari liburnya, tidak ada waktu santainya, kan pasti ada. Tidak ada Beb, tidak pernah libur saya ini, ternyata ketemu dengan gemah. Tidak libur tapi ketemu dengan gemah. Juk berarti ini. Jadi itu bukan
bukan kita yang tidak bisa, kita yang tidak sempat, berarti kita yang memang tidak dipilih oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Ibarat orang itu para hadirin tidak dapat undangan. Wih, ada undangan acara. Nah, biasanya ada di Surabaya itu ada beberapa orang-orang agnia itu kalau bikin acara di bulan Maulid para hadirin pakai undangan. Dan yang hanya dapat undangan yang boleh hadir karena rumahnya tidak cukup. Jadi yang dapat undangan yang boleh hadir, tapi setiap yang dapat undangan itu akan mendapatkan hadiah yang lumayan besar. Sehingga yang dapat undangan ini akan selalu berusaha untuk hadir. Nah, kan gitu. Seandainya ini kita amalkan di sini, insya Allah hadir saja kan. Pokok sing oleh undangan, oleh HP iPhone 13 misalnya, atau iPhone 14. Insya Allah walaupun sibuk, ngantuk, kesel, nggak hadir insya Allah. Kenapa? Ada iming-imingnya, padahal iming-iming yang atau hadiah yang dijanjikan oleh Allah SWT lebih besar daripada yang dijanjikan oleh manusia. Wa kana Dhunnun al-Misri. Al-Imam Dhunnun al-Misri beliau mengatakan laqad adrakna nas. Sungguh aku telah mendapati zaman di mana penghuni zaman itu, kata Imam Dhunnun al-Misri, kullamasdada ilman, setiap bertambah ilmunya, bertambah zuhudnya. Semakin tambah ilmunya, semakin tidak cinta dengan dunia. Wa taglilan min mata'iha, semakin mempersedikit daripada urusan dunianya. Wa narahumul yaum, sedangkan aku saat ini mendapati sekelompok kaum atau aku hidup di masa orang-orang yang setiap bertambah ilmunya malah bertambah cinta sama dunia. Ngaji sregep tapi malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratan li amtiatiha, semakin sering belajar ilmu, semakin sering dapat ilmu, malah ternyata berfoya-foya dengan dunianya. Sudah diajarkan kalau kiranya kita ini tidak mampu, atau kiranya kita ini bisa menggunakan pakaian yang sederhana, sudahlah pakai yang sederhana. Jangan terlalu memaksakan diri, sampai kadang dari segi pemasukan harusnya kita masuk kategori orang yang belum layak menggunakan barang-barang yang mahal, tapi kepingin pakai barang-barang yang mahal. Padahal tiap hari ngaji, tiap hari belajar ilmu, duduk di majelis, tapi bukan malah semakin tidak cinta sama dunia, justru malah semakin cinta sama dunia. Ini menunjukkan para hadirin kalau ilmu yang kita dapatkan bukan ilmu yang manfaat. Jadi kalau kita kepingin tahu ilmu yang manfaat, semakin kita sering ngaji, semakin kita menjadi orang yang baik. Semakin kita sering ngaji, semakin kita itu banyak amalannya. Bulan ini ngaji hasilnya sholat duha. Bulan kedua ngaji hasilnya alhamdulillah sedekah. Bulan ketiga ngaji hasilnya bisa rutin istiqomah baca Al-Quran. Nah, terus ada hasil. Nah, sekarang ini kita ngaji, ini kira-kira hasilnya apa? Mau sik pancat-pancat aja. Lek pancat-pancat aja berarti ilmu kita yang kita dapatkan di majlis ini belum bermanfaat. Ini yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Dhunnun al-Misri. Oleh karenanya para hadirin, ayo hadirkan niatan dalam hati untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, walaupun mungkin sebulan sekali misalnya. Kita dengar ilmu tentang sholat tasbih, mau ngamalkan tiap hari belum sempat, paling tidak sebulan sekali. Sebulan sekali kita sudah rutin, ya coba seminggu sekali. Seminggu sekali sudah rutin, coba amalkan setiap hari. Jadi bertahap. Tidak bisa puasa sunnah Senin Kamis, tidak bisa kita jalankan, ya minimal jangan tinggalkan puasa-puasa yang tahunan. Puasa-puasa sunnah yang tahunan, misal Arafah, kemudian apa lagi? Tasu'a, Asyura, dan puasa yang lain. Tidak bisa tiap Senin Kamis, atau mungkin ambil kalau sudah rutin istiqomah tiap tahunnya, bertahap kita meningkat. Ayyamul bid. Jangan tidak pernah puasa sunnah, dapat ilmu ngaji langsung benjing puasa Daud. Paling sak minggu. Tidak kuat, Bib. Ini kalau tidak santri tidak bisa nih. Ya karena jenengan langsung muluk puasa Daud. Tidak bisa, jadi harus bertahap. Pelan,
pelan. Kalau sudah bertahap, tubuh pun juga bisa beradaptasi, kita pun juga sudah terbiasa. Sama seperti kita puasa Ramadan itu loh. Coba kalau hari pertama puasa Ramadan, wih akeh sing molor sedaya gitu kan. Kenapa sambat? Biasanya sarapan ndak sarapan. Biasanya ngopi ndak ngopi. Wah, pagi itu baru jam 8 sudah ngerasa laparnya luar biasa. Tapi coba kalau sudah seminggu, nyantai. Kadang pulang kerja, belum sampai rumah, di perjalanan macet, adzan, ya nyantai aja kita walaupun belum membatalkan. Tapi kalau hari pertama, asar pun ngadepi panganan, gitu. Adzan maghrib cek suwe ini. Nembe sholat asar wis takok adzan maghrib. Nah, ini kenapa? Karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa enak. Ya, ini para hadirin dibiasakan untuk mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari sedikit demi sedikit. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin.